Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyat. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala, Bapak Faizun MPD, anak-anakku semua peserta didik baru MA unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan profil madrasah kita, yaitu MA unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan anakku semua, yaitu terkait dengan struktur organisasi. Jadi kalian semua di sini perlu mengenal siapa-siapa saja yang ada di madrasah ini, siapa-siapa yang mengelola madrasah ini, supaya nanti ketika ada hal yang ingin tanyakan bisa datang langsung ke beliau-beliau. Jadi struktur organisasi di madrasah ini, pertama pembina. Pembina kita adalah Ibu Nyai Munjidah Wahab, putri dari Al-Maufullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang sekarang juga sebagai Bupati Jombang. Itu beliau adalah pembina madrasah Aliyah unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian kepala. Siapa kepala madrasah kita? Mungkin kalian semua sudah tahu. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya beliau sudah menyampaikan mungkin tentang sejarah madrasah ini. Jadi kepala madrasah kita adalah Bapak Faizun. Bapak Faizun MPD. Beliau domisilinya tinggalnya di Tambak Beras di sebelah selatan makam Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian wakil kepala urusan kurikulum saya sendiri yaitu Miftahul Arif. Kalian bisa memanggil saya dengan Ustadz Arif kalau teman-teman biasanya manggilnya seperti itu. Tinggal di perumahan Tambak Beras. Kemudian ada wakil kepala bidang kesiswaan. Wakil kepala bidang kesiswaan kita adalah Ustadz Haji Abdul Haris. Beliau domisili di Sambong, Jombang. Kemudian ada wakil kepala bidang hubungan masyarakat atau humas, yaitu Bapak Mustaufikin MHI. Itu humas. Kemudian ada wakil kepala bidang sarana dan prasarana, yaitu Ning Eli Lailatun Ni'mah. Ibu Lailatun Ni'mah, mohon maaf, atau yang dikenal atau akrab disapa dengan sebutan Ning Eli. Itu beliau adalah wakil kepala urusan sarana dan prasarana. Kemudian kepala tata usaha kita adalah Ibu Zuhriyah Rahmawati. Ibu Zuhriyah Rahmawati. Jadi nanti kalau kalian yang berkaitan dengan urusan surat menyurat administrasi itu nanti bisa berkomunikasi dengan Ibu KTU yaitu Ibu Zuhriyah Rahmawati. Kemudian bendahara. Bendahara kita, bendahara madrasah yang berkaitan dengan urusan pembayaran dan lain sebagainya itu nanti ke Ibu Khumsonatin MPDI. Jadi Ibu Khumsonatin MPDI ini adalah bendahara madrasah. Jadi kalian nanti jika misalkan ingin membayar dan lain sebagainya, maka nanti bisa berkomunikasi dengan Ibu Khumsonatin atau yang akrab disapa dengan sebutan Bu Khum atau Ustadzah Khumsonatin. Itu anak-anakku secara singkat terkait dengan struktur organisasi. Tentu nanti para wakil kepala ini punya banyak staf. Misalkan di kurikulum saya nanti punya beberapa staf. Ada staf bidang bahasa, ada staf bidang keagamaan dan seterusnya. Pun demikian di kesiswaan nanti juga ada beberapa staf pembina OSIS, kemudian pembina IPNU, IPP, NU dan seterusnya. Nanti insya Allah itu sambil berjalan kalian akan mengenal beliau. Yang kedua anak-anakku semua, di madrasah ini nanti kalian bisa memilih atau mungkin Anda
anak-anakku semua sudah memilih tentang program peminatan. Jadi ada 3 program peminatan di madrasah ini. Pertama adalah peminatan keagamaan. Yang kedua adalah program peminatan matematika dan ilmu alam. Kemudian ada peminatan ilmu-ilmu sosial atau IIS. Jadi ada program peminatan agama. Program peminatan agama nanti ini prospeknya adalah kalian akan disiapkan menjadi calon akademisi santri yang mumpuni di bidang ilmu-ilmu keislaman. Seperti apa? Misalkan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, dan juga tentunya kemampuan baca kitab. Ilmu-ilmu semacam ini nanti akan didalami dalam peminatan keagamaan. Dan peminatan keagamaan ini merupakan peminatan yang tertua, karena embrio madrasah ini adalah MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Kemudian ada peminatan MIPA, Matematika dan Ilmu Alam. Jadi nanti kalian yang ingin mendalami tentang ilmu-ilmu alam, baik itu matematika, biologi, fisika, kimia, maka nanti masuk di jurusan atau peminatan MIPA. Kemudian peminatan IIS nanti arahnya adalah pendalaman ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Itu peminatan IIS maupun IPA. Jadi intinya semua yang ada di program peminatan 3 ini nanti kita arahkan menjadi calon akademisi santri yang mumpuni di bidang keilmuan sesuai dengan jurusannya. Yang jurusan agama berarti ya ahli di bidang ilmu-ilmu agama. Yang di jurusan peminatan IPA ya berarti ahli di bidang ilmu-ilmu alam. Yang masuk program peminatan IIS berarti juga ahli di bidang ilmu-ilmu sosial dan seterusnya. Itu terkait dengan program peminatan. Dan insya Allah kalian semua saya kira sudah memilih tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan rasional, sudah konsultasi dengan orang tua, konsultasi dengan guru, dan juga disesuaikan dengan keinginan nanti setelah lulus sekolah kira-kira ingin mendalami atau ingin kuliah di jurusan apa. Itu adalah beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan ketika memilih jurusan atau peminatan. Anak-anakku semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya madrasah kita ini juga memiliki beberapa program unggulan. Di antara program unggulan kita adalah yang pertama yaitu pembinaan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi madrasah ini sejak dulu, memang sejak awal berdiri, ini memang sudah memiliki kekhasan di bidang pembinaan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Untuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris nanti akan dikawal secara khusus oleh staf kurikulum bidang bahasa yaitu Ustazah binti Muslihah. Apa kegiatannya? Di antara kegiatan pembinaan bahasa adalah ini kalau kita bicara dalam kondisi normal. Di antara program pembinaan bahasa yang artinya itu sudah kita lakukan dan terus kita lakukan adalah di antaranya speaking atau muhadasah di pagi hari. Jadi nanti kalian pada jam 0 sebelum masuk jam KBM pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis akan dilatih berkomunikasi dengan bahasa Arab maupun bahasa Inggris pagi hari. Nanti akan ada pendamping-pendamping yang akan mendampingi kalian. Kemudian juga di antara pembinaan bahasa lainnya adalah dalam bentuk kursus atau intensif bahasa Arab maupun bahasa Inggris, baik di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi nanti kalian yang duduk di kelas 10, nanti pada hari Selasa, Rabu, Kamis ini akan ada pembinaan intensif 2 hari bahasa Inggris, kemudian 1 hari bahasa Arab. Kemudian untuk yang kelas 11 nanti 2 hari bahasa Arab, 1 hari bahasa Inggris. Itu dalam rangka mempersiapkan kalian semua supaya nanti menjadi orang-orang yang terampil berbahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Alhamdulillah pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh madrasah kita ini sudah banyak terbukti menghasilkan. Kita sudah seringkali menjuarai ya baik olimpiade maupun perlombaan.
juara di bidang bahasa Arab maupun bahasa Inggris, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Alhamdulillah, itu berkat ketelatenan Bapak Ibu guru dalam melakukan pembinaan bahasa Arab maupun Inggris. Dan juga buah dari pembinaan bahasa ini juga diantaranya adalah banyak alumni-alumni kita yang sekarang berhasil atau mampu kuliah studi lanjut di perguruan tinggi luar negeri, baik itu Timur Tengah khususnya di Mesir, Al-Azhar Kairo, maupun di Barat, di Amerika, ya, di Australia dan lain sebagainya. Itu juga berkat pembinaan bahasa yang kita lakukan secara intensif di madrasah ini, karena memang bahasa ini adalah kemampuan global yang kita butuhkan untuk saat ini. Itu yang pertama anak-anakku. Jadi tentu ada program-program lain yang ada di bahasa, tapi secara singkat seperti itu. Kemudian berikutnya di antara program unggulan madrasah kita yang lain adalah tahfidzul Quran atau hifdzul Quran. Jadi kalian nanti yang memiliki minat, keinginan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka nanti bisa mendaftar ke staf bidang keagamaan dan tahfidz, yaitu Bapak Ahmad Muzaki. Nanti setelah Anda kalian mendaftar, maka akan dilakukan pembinaan yang langsung dilatih oleh guru-guru khusus yang memang menangani masalah itu, yaitu guru-guru yang sudah hafal Al-Quran. Ada misalkan Ustadz Irham Al-Hafidh, ada Ustadz Iqbal Al-Hafidh, ada Ustazah Hamidah Hayati Al-Hafidhah. Ini nanti yang akan membina kalian dalam bidang hifdzul Quran. Dan juga ada Ustadz Haji Agus Abdul Badi, beliau guru senior dan juga hafal Al-Quran. Jadi untuk pembinaan Al-Quran langsung nanti akan ditangani oleh beliau-beliau yang hafal Al-Quran. Dan program tahfidz Al-Quran nanti ada dua, ada yang program khusus, ada program reguler. Program khusus itu nanti arahnya adalah mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran lebih dari 2 juz. Hafal Al-Quran lebih dari 2 juz, bisa 10 juz, bisa 15 juz, bisa 30 juz. Ini adalah arah untuk program yang khusus. Jadi nanti kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran lebih dari 2 juz bisa mengikuti program khusus ini. Adapun yang program reguler itu adalah program wajib. Semua siswa-siswi kita mulai kelas 10 sampai kelas 12 kita wajibkan selama 3 tahun keluar dari madrasah ini minimal sudah harus hafal minimal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 1. Kenapa harus hafal? Pertama, ya untuk menanamkan rasa cinta pada Al-Quran. Yang kedua, juga tentunya untuk bekal kalian nanti ketika pulang di masyarakat. Itu. Dan bagi peserta didik yang hafal Al-Quran nanti kita akan memberikan beasiswa. Tentu nanti ada kriteria-kriteria tertentu dan juga ada sistem seleksinya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama program unggulan kita adalah bahasa, yang kedua adalah tahfidzul Quran, dan yang ketiga adalah pembinaan olimpiade. Jadi bagi kalian yang ingin mendalami mapel-mapel tertentu, fisika, kimia, atau mapel-mapel lainnya, ekonomi, maka nanti bisa bergabung dalam klub olimpiade. Ini nanti kita kawal, kita bina dalam rangka apa? Supaya nanti bersiap diri atau punya persiapan untuk berkompetisi di luar dalam event-event olimpiade, baik itu KSM maupun yang lainnya. Juga di antara program lainnya adalah pembinaan masuk perguruan tinggi favorit baik dalam maupun luar negeri. Bagi kalian yang misalkan ingin kuliah lanjut di Timur Tengah, silahkan nanti bisa mendaftar ke petugas saat saya ingin kuliah ke Mesir. Maka nanti akan kita kawal secara khusus, kita dampingi secara khusus, kita bekali dengan materi-materi, dengan tips-tips bagaimana kemudian bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi yang dikehendaki, baik dalam maupun luar negeri. Itu beberapa di antara program unggulan yang ada di madrasah kita ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya
Selain program-program tadi, juga ada program pengembangan diri atau kegiatan ekstra. Madrasah kita memiliki beberapa macam kegiatan ekstra, diantaranya adalah qiraah atau seni baca Al-Quran, dan juga ada desain grafis, dan juga ada kaligrafi, ada PMR, palang merah remaja, ada juga PLL, polisi lalu lintas, ada futsal bagi kalian yang hobi sepak bola, ada paskibra, pasukan pengibar bendera, ada karate. Nah, madrasah kita ini alhamdulillah salah satu guru olahraga kita ini adalah ketua KONI Kabupaten Jombang. Jadi insya Allah dalam pembinaan yang bersifat olah fisik nanti akan kita kawal secara maksimal, diantaranya adalah karate. Kemudian juga ada ekstra berupa BMK, bimbingan membaca kitab. Kalian yang misalkan ingin mendalami kitab kuning, mampu membaca kitab kuning mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in dan seterusnya, maka nanti bisa bergabung dalam kegiatan ekstra berupa BMK, bimbingan baca kitab. Itu. Kemudian juga ada kelompok baca bagi kalian yang hobi membaca, hobi diskusi, ya, punya skill untuk mengasah kemampuan intelektual, maka bisa bergabung dalam kelompok baca. Dan juga ada kegiatan ekstra lainnya adalah jurnalistik, latihan kepenulisan. Alhamdulillah jurnalistik kita langsung diampu, dikawal, didampingi, dibina oleh wartawan senior, itu Bapak Saiful, salah satu wartawan senior NU Online dan juga majalah Aulah milik PWNU Jawa Timur. Kemudian juga ada paduan suara, dan juga tentunya adalah bimbingan-bimbingan lainnya yang nanti insya Allah akan kalian ketahui ketika sudah masuk di madrasah ini. Jadi cukup banyak. Intinya silahkan apa yang kira-kira kalian inginkan atau minat yang kalian miliki itu disampaikan, dan semaksimal mungkin akan kita fasilitasi supaya bisa dikembangkan untuk kehidupan di masa-masa yang akan datang dan lebih baik. Anak-anakku, saya kira itu sekilas tentang profil madrasah kita, mulai dari struktur organisasinya, kemudian program peminatan yang ada di madrasah ini, kemudian juga beberapa program unggulan, dan terakhir ada kegiatan ekstra. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Lah lebih detailnya nanti adalah ketika kalian sudah berada di madrasah kita ini. Saya kira itu anak-anakku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.